Selamat siang, saya Yulia Mida, NIM 19101416833. Kelas A1 Manajemen Pagi. Mata kuliah Riset Operasi 1. Dosen Adi Mursalin SEMM. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai riset operasi, mulai dari pengertian, tahapan, model, definisi, tujuan, dan contoh. Pada mulanya, riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadi perang, maka terjadi sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah pemimpin-pemimpin yang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahannya secara strategis. Pengertian riset operasi. Metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrogram linear pada tahun 1939 menurut J.A. Robert dan E.A. William mengembangkan pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Kemudian pada tahun 1940 riset operasi digunakan oleh Max Liowski Terfront dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia pada tahun 1942 sampai 1943, dibentuklah Divisi Riset Analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian pada industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan secara lebih khusus. Banyak permasalahan dapat terselesai dengan menggunakan teknik riset. Riset operasi ialah metode digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya ke dalam suatu permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Model dalam operasi riset. Penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model. Yang pertama, menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. Penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu linear programming. Menurut Friedrich S. Hiller and Gerald J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi dan minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kegiatan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. 2. Penerapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara matematis dari baris-baris penggunaan. 3. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka panjang. Persediaan adalah untuk menunjang kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. 4. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi antara agen di mana tiap
dalam strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda pada setiap agen. 5. Program simulasi atau simulation. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam suatu yang nyata beserta keadaan di sekelilingnya state of affairs. Aksi dalam menentukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat pada karakteristik kunci, kelakuan sistem fisik ataupun sistem yang abstrak tertentu. Definisi riset operasi. Menurut Operation Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintah, uang, akan industri, bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa, uang, dan adanya keterbatasan resource atau sumber daya. Model riset operasi. Terdapat beberapa klasifikasi model dalam riset operasi. Yang pertama, model matematik. Model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematika dalam penggunaannya. Ada dua model matematik, yaitu 1. Model probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti, contoh, apakah hari ini akan hujan. Yang kedua, model deterministik, yaitu membahas untuk stimulasi yang pasti, contoh 5 plus 5 sama dengan 10. Model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada, contohnya adalah pada jam dinding. Model ikonik. Model ikonik merupakan suatu model yang berbentuk suatu penyajian berupa fisik dari apa yang ada, contoh pensil, pena, dan lain-lain. Model ikonik dapat diobservasi atau diamati, dipegang atau disentuh, dan dapat dijelaskan, akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Tahapan umum dalam riset operasi. Ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. 2. Membentuk model matematis. Membuat keadaan model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. 3. Mencari penyelesaian masalah. Alat analisa pada riset operasi dipilih alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 4. Menguji validasi atau model. Proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar pengujian validasi yang membandingkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. Melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan yang sesuai apa yang telah dibuat. Pembuatan keputusan sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Yang pertama, persoalan biaya permasalahan mengenai produk. 2. Perencanaan produksi. 3. Persoalan atau masalah pencampuran. Keempat, persoalan transportasi. Yang kelima, persoalan antrian dan inventory. Yang keenam, persoalan network planning dan atau port. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi yang memproses melalui 2 bagian fungsi berkaitan dengan pemolesan pada bagian perakitan. Tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan 1 jam kerja diperlukan 4 jam kerja perakitan
dan 2 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang menghasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Maksimal laba 8X plus 6X2 dalam satuan 10.000 dengan kendala 4X1 plus 2X2 ekuivalen 60, 2X1 plus 4X2 ekuivalen 48, X1, X2. Langkah-langkah dalam perumusan model LP. Yang pertama, definisikan variabel keputusan atau decision variable. Variabel yang dinilainya akan dicari. Yang kedua, rumuskan fungsi tujuan. Bagian A, maksimasi atau minimasi. Bagian B, tentukan koefisien dari variabel keputusan. Yang ketiga, rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubahan keputusan. Tentukan jumlah ketersediaan sumber daya dalam pembatas. Yang keempat, tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan atau kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Perumusan persoalan dalam model LP. Yang pertama, definisi variabel keputusan. Keputusan yang diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan X1 dan kursi disimbolkan dengan X2, maka definisikan variabel keputusan berikut. X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan, atau dalam satuan unit. X2, jumlah kursi yang dihasilkan dalam satuan unit. Yang kedua, perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimal laba sama dengan 8X1 ditambah 8X2 dalam satuan 10.000. Perumusan fungsi kendala. Yang pertama, kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan sebuah meja diperlukan waktu 4 jam, dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. 4X1 sama dengan 2X2 ekuivalen 60. 1. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam, dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam. Pada proses pemolesan, waktu yang tersedia dalam 48 jam. 2X1 plus 4X2 ekuivalen 48. Dan kendala non-negatif, meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.